Oke guys, balik lagi sama gue si Kerempeng di sini. Jadi di video kali ini gue mau kasih info update iOS lagi. Kali ini dari developer beta, yaitu iOS 18.2 beta yang pertama. Ini adalah update yang cukup mengagetkan karena biasanya iOS beta pertama itu kan dimunculkan sehari atau berbarengan dengan iOS yang versi resmi sebelumnya. Tapi ini iOS 18.1 baru di tahap RC ya, tapi udah disuguhin iOS beta terbaru di 2 hari setelahnya. Untuk gue ini bagus ya, jadi semakin banyak waktu untuk ngedevelop beta version, maka harusnya akan semakin matang juga untuk hasilnya. Dan di dalamnya ini ada beberapa hal baru yang perlu gue infokan ke kalian, jadi langsung aja kita bahas. Oke, ini dia untuk iOS 18.2 beta pertama. Jadi untuk size update-nya gue dapetin di angka 7,29 GB. Ini memang besar ya karena memang satu bundle iOS, perpindahan major update dari 18.1 ke 18.2. Jadi kalau misalnya kalian mau update, pastikan untuk storage-nya itu aman, masih cukup, dan juga untuk wifi-nya stabil dan juga kencang. Kita akan cek untuk build number-nya, pergi ke bagian setting, general, about, iOS version. Di sini untuk build number-nya 18.222C5109P. Jadi pastikan buat kalian yang mau update ke 18.2 pertama ini, build number-nya sama seperti apa yang ada di iPhone gua. Untuk modem firmware-nya di iPhone 15 Pro gua itu di 2.30.02. Lalu untuk iPhone storage-nya gua coba buka di sini, loadingnya cepat. Scroll ke bagian bawah, iOS-nya gua dapetin di angka 12,87 GB, sementara untuk Apple Intelligence-nya di 3,13 GB. Jadi totalnya gue dapetin di 16,01 GB. Sistem datanya di 15,42 GB ini cenderung besar, tapi tetap aja ini tentatif, dia akan berubah juga setiap waktunya. Jadi nggak usah khawatir untuk sistem datanya ini. Lalu sekarang kita akan cek untuk apa aja sih yang baru di iOS 18.2 beta pertama ini. Oke, yang pertama Apple sekarang udah mulai memberikan akses di Apple Intelligence-nya untuk langsung ke ChatGPT. Yang mana kalau misalnya kita pergi ke bagian setting, kita pilih yang Apple Intelligence and Siri, scroll ke bawah. Nah, di sini ada extended Apple Intelligence and Siri, ada ChatGPT, kita pilih aja di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kalian harus login dulu ya untuk menggunakan fitur AI yang satu ini. Via email ataupun iCloud juga bisa di bagian sini. Dan hematnya kalian nggak perlu login di aplikasi ChatGPT-nya ya, cuman cukup di-download aja untuk aplikasinya. Lalu loginnya via setting di sini aja. Di bagian atasnya sini ada untuk enable atau disable dari ChatGPT-nya. Lalu di bagian bawahnya sini ada enable untuk disable untuk konfirmasi ya. Kalau misalnya kalian pakai ChatGPT atau enggak. Kalau misalnya mau muncul terus untuk konfirmasinya bisa di enable. Tapi kalau misalnya nggak usah dimunculin bisa di disable aja. Nah, untuk cara kerjanya kita pergi aja ke aplikasi Notes, lalu pilih yang logo AI di sini. Yang ini. Di sini ada writing tools yang baru dari 18.2 beta pertama, itu adalah yang paling bawah ya, bagian compose di sini kita pilih. Nah, fungsi compose ini adalah untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah kalimat dengan tujuan yang kita inginkan. Misal di sini gue mau minta ChatGPT untuk nulisin ajakan buat nongkrong ke teman-teman gue biar bisa kumpul-kumpul bareng lagi. Karena memang terakhir kumpul itu kan 5 tahun yang lalu ya, jadi gue rindu kebersamaan dengan teman-teman gue. Maka dari itu di sini gue coba ketik untuk ajakan yang biasa aja, bukan kalimat yang bagus. Dan gue minta ChatGPT untuk bikin kalimat yang lebih bagus ya daripada yang gue pakai ini untuk dikirimkan ke teman-teman gue tadi. Kalau udah kayak gini tinggal kita pencet aja di bagian sini. Jangan loading. Nah, baru dia akan kasih beberapa kalimat di sini ya. Dan jelas ini terlihat lebih rapi dan juga bagus ya untuk diterima sama teman-teman gue. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada 2 paragraf ya. Untuk kalimatnya juga banyak dan lebih bagus juga untuk pemilihan katanya. Selain itu juga di sini ada fitur untuk rewrite. Misalnya kalian nggak cocok dengan kata-kata yang dipilihin sama si ChatGPT, kalian bisa pilih rewrite aja di sini. Lalu ada untuk suggestion-nya juga ya by GPT, itu ada make it formal. Misalnya kalian mau bikin kalimatnya lebih formal lagi. Yang kedua ada add a specific purpose date. Ini untuk waktunya, lebih tepatnya tuh kalian mau bertemu di kapan, di tanggal berapa dan juga jam berapa. Dan yang ketiga ada include a fun activity suggestion. Di sini ada untuk kasih beberapa kalimat yang lebih menyenangkan ya, lebih ke humor mungkin dalam aktivitas yang akan kalian lakukan nanti sama teman-teman kalian. Jadi ada suggestion juga, ada rewrite juga. Kalian bisa manfaatin 4 fitur tambahan ini kalau dirasa kalimat yang dikasih di awal itu kurang tepat atau kurang bagus untuk dikirimkan ke teman kalian. Oke, itu untuk aplikasi Notes. Selain itu juga ChatGPT ini udah sinkron dengan Siri ya. Jadi pada saat kita press and hold gini untuk bagian tombol power, nah, kalian bisa manfaatin untuk Siri-nya dan kalian bisa tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan atau membutuhkan informasi dari ChatGPT-nya. Semisal gue minta untuk diberikan 5 destinasi wisata terbaik di Indonesia. Kita tinggal tekan aja di sini, lalu tinggal ucapkan, "Give me a 5 best tourist destination in Indonesia."
Nah, di sini baru dia akan ada keterangan use ChatGPT ya. Ini ada notif tadi seperti yang gue bilang di awal, konfirmasi kalau misalnya oke, kita tinggal pencet aja use ChatGPT, dia working. Nah, lalu dia akan nampilin 5 destinasi terbaik Indonesia beserta deskripsinya setiap masing-masing destinasi ya. Setiap tempatnya udah dikasih deskripsi. Di sini ada Bali, yang kedua ada Pulau Komodo, ada Jogja, ada Raja Ampat, dan yang terakhir ada Bromo ya. Ini adalah 5 destinasi wisata yang terbaik versi ChatGPT. Jadi kalau misalnya kalian mau menanyakan hal-hal lain, kalian bisa langsung terapkan aja di ChatGPT ini tanpa harus kalian masuk ke aplikasi ChatGPT-nya ya, bisa langsung via Siri aja. Dan kalau kita ke pengaturan lagi, nah di sini kan ada bagian confirm ChatGPT request yang muncul di bagian atas tadi. Jadi kalau misalnya kita ucapkan sesuatu, kita tanyakan atau membutuhkan informasi dari ChatGPT, dia akan ada notif ya, ada confirm tadi mau pakai ChatGPT atau enggak nih. Makanya dikasih tahu tadi untuk pop-up-nya di bagian atas. Nah, kalau misalnya sekiranya kalian nggak perlu pop-up kayak gitu muncul terus, tinggal di-off-kan aja di sini. Jadi dia akan otomatis menggunakan ChatGPT tanpa harus konfirmasi lagi ke kalian. Oh ya, kalian juga bisa menanyakan hal-hal kecil secara instan ya, langsung ke ChatGPT-nya. Semisal gue mau tanyain jam berapa sih sekarang, caranya tinggal kita tambahin aja kata Ask ChatGPT, baru lanjutkan dengan pertanyaan kalian. Gue akan contohin, kita tekan tombol Siri di sini. Ask ChatGPT, what's the time? Dia working. Nah, maka dia akan langsung memunculkan waktu dan tempat sesuai dengan region yang udah kalian setting di iPhone kalian. Karena iPhone gue ini kan udah gue setting regionnya di US, maka untuk jamnya berbeda dengan jam yang real time di Jakarta sekarang. Di iOS 18.2 beta 1 ini, Apple juga meredesign tampilan dari email di iPhone-nya ya. Ada beberapa perubahan di sini kalau kita pilih mail. Nah, di sini kalian bisa mengurutkan jenis email masuk berdasarkan kategorinya ya. Jadi untuk primary di sini adalah email utama, jadi semuanya masuk. Lalu ada gambar keranjang di sini, ini khusus untuk email masuk yang berkaitan dengan transaksi di iPhone kalian ya. Ada logo pesan di sini, artinya update yang berkaitan dengan sosial media. Dan yang terakhir ada promotion, ini berisi penawaran-penawaran dari orang lain yang ditujukan ke email kalian. Dan kalau kita pencet titik 3 di bagian pojok kanan atas ini, kita juga bisa ubah ya untuk tampilan lama atau list view di sini. Kalau misalnya kita pencet list view, dia akan kasih tampilan yang lawas ya sebelum di 18.2 beta 1 ini. Kalau kita ubah lagi ke bagian kategori, maka dia akan langsung ubah ke tampilan yang terbaru. Kemudian di bagian control center, lalu kita pilih plus di sini, kita add a control. Sekarang udah ada tambahan untuk icon Siri di control center ya, kalian bisa tambahin aja di sini. Fungsinya seperti tap 2 kali pada bagian bawah home screen sini ya. Misalnya gua tambahin di sini. Oke, kita pencet, maka dia akan nampilin seperti itu untuk Ask Siri-nya. Yang mana ini sama kayak misalnya kita pencet di bagian bawah sini. Nah, kayak gitu, fungsinya sama persis. Ada tambahan menu baru juga di bagian setting, lalu scroll ke bawah ke bagian apps ini. Nah, di bagian paling atas itu ada default apps ya. Jadi kalau misalnya kita tap, jadi sekarang kalian bisa menentukan aplikasi default mana aja yang kalian gunakan di beberapa pilihan apps ini. Misalnya di email, di sini ada Gmail dan juga Mail, kalian bisa pilih aja mau yang mana. Kalau gue biasa pakai Gmail, maka di sini untuk defaultnya gue pilih yang Gmail. Kemudian di sini ada messaging, ada calling, ada call filtering, browser apps juga ada. Di sini ada Chrome dan juga Safari, tinggal tentuin aja mau yang mana. Gue pakainya sih Safari. Lalu ada password encode dan yang terakhir ada keyboard. Jadi kalian bisa tentuin aja untuk semua default apps-nya di bagian sini. Masih di bagian setting, kita pergi ke sound and haptics, scroll ke bagian bawah. Built-in speaker di sini ada volume limit ya, kita bisa tap aja. Nah, kalau misalnya kalian aktifin limit maksimum volumenya di sini, maka dia akan nampilin untuk limitasinya ya. Di sini defaultnya di 60%, kalian bisa geser ke kiri minimumnya di 20% dan geser ke kanan maksimumnya di 90%. Cuman kalau untuk gue pribadi kayaknya cukup di 60% aja. Nah, volume limit ini berfungsi untuk mengatur seberapa keras speaker iPhone kalian memutar audio kayak lagu, film, dan juga media lainnya. Cuma ini nggak berefek pada saat teleponan ya, hanya untuk media aja. Visual Intelligence juga hadir ya, cuman sayangnya ini cuma ada di iPhone 16 series ke atas aja. Kenapa gitu? Karena fitur ini kaitannya dengan tombol baru kamera control, yang mana itu hanya ada di iPhone 16 series ke atas saja. Jadi fungsinya mirip kayak Google Lens ya, pada saat kita operasikan dengan cara motret salah satu objek, maka nanti dia akan menampilkan berbagai macam gambar yang berkaitan dengan foto yang kita jepret tadi. Terakhir sebenarnya ada fitur yang sangat gue tunggu-tunggu tapi belum muncul juga di iPhone gue, yaitu image creation. Yang mana di dalamnya tuh ada 3 ya, ada image playground yang bisa bikin sebuah gambar hanya dengan deskripsi aja, apa yang kita mau itu bisa langsung jadi. Misalnya gue ketik buaya pakai rok, maka Apple Intelligence akan membuatkan gambarnya sebagus mungkin. Ini nggak berlaku untuk hewan aja ya, untuk seseorang juga bisa. Kalian bisa import foto kalian dan beri animasi sesuai dengan keinginan di image playground ini. Kedua ada Genmoji, ini mirip-mirip sama image playground, cuma bedanya ini untuk emoji aja.
kita bisa custom sesuai dengan keinginan. Dan yang ketiga ada Image One, yang mana Apple tuh bakalan kasih gambar dengan animasi yang sangat bagus. Caranya cukup kalian gambar aja di aplikasi Notes, maka dia akan memberikan gambar yang lebih bagus dari apa yang kalian gambar tadi. Jadi sebenarnya ketiga fitur dari image creation ini belum ready ya di iPhone gua, dan mayoritas dari pengguna Apple juga kayaknya belum dapat. Ini masih di hold sama Apple. Baru beberapa orang aja yang dikasih. Mungkin nextnya gue akan kasih update juga untuk ketiga fitur ini kalau misalnya udah ada di iPhone gue. Oke, itu dia untuk hal yang baru di 18.2 beta pertama ini. Sekarang kita berbicara mengenai performa. Sebenarnya so far di iOS 18.2 beta pertama ini gue nggak ngalamin bugs apapun ya. Untuk aplikasi yang gue pakai juga nggak ada crash, sosial media masih lancar untuk scrollingnya, nggak ada patah-patah. Refresh rate juga masih sama di 120 Hz di iPhone 15 Pro gue. Jadi harusnya masih aman ya untuk 2-3 hari ke belakang kemarin. Untuk Geekbench-nya juga udah gue tes di sini, single dan juga multi-core-nya, CPU dan GPU. Untuk CPU-nya gue dapetin di 2705 dan untuk multi-core-nya di 5149. Ini untuk CPU benchmark-nya. Di 18.1 RC kemarin gue dapetin di 2713, sementara untuk multi-core-nya di 5254. Ada perubahan sedikit ya, walaupun nggak signifikan, penurunannya sedikit. Kemudian untuk GPU benchmarknya udah gue tes juga di sini. Untuk hasilnya gue dapetin di 28.527. Sementara untuk di 18.1 RC kemarin gue dapetin di 28.411. Jadi ada kenaikan sedikit ya dari GPU benchmarknya ini. Cuma tetap aja ini hanyalah angka, nggak bisa dijadiin patokan utama untuk mengukur performa dari iPhone kalian. Oke, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada pendapat ataupun pertanyaan, bisa tulis aja di kolom komentar. Dan juga kalau misalnya kalian gak keberatan, bisa like and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye.